Demam merupakan respon tubuh untuk melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Naiknya suhu tubuh adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh, sehingga virus dan bakteri yang menyerang tidak akan bertahan hidup. Suhu tubuh yang normal adalah kisaran 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika angka di atas itu maka seseorang berarti sedang mengalami demam. Demam terjadi ketika bagian otak yang disebut dengan hipotalamus menggeser titik setel suhu tubuh normal ke atas. Ketika hal ini terjadi, seseorang mungkin akan merasa kedinginan dan mulai menggigil untuk menghasilkan lebih banyak panas tubuh. Terdapat beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab dan memicu demam, seperti flu, pilek, atau radang tenggorokan. Anak-anak yang telah mendapatkan imunisasi seperti difteri, tetanus, campak atau MMR, tumbuhnya gigi pada anak, penggumpalan darah, sengatan matahari yang ekstrim, keracunan makanan, antibiotik tertentu dan lain-lain. Biasanya demam sering disertai juga dengan berkeringat, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, hilangnya nafsu makan, dan badan terasa lemas. Gejala-gejala tersebut sangat wajar, dan akan hilang dengan sendirinya jika panas di tubuh sudah mulai menurun. Apabila demam membuatmu atau si kecil tidak nyaman, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi gejala, dan ada beberapa juga yang tidak boleh dilakukan. Berikut Saatpedia akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi gejala demam. Pertama, mengkonsumsi obat penurun panas. Salah satu cara sederhana untuk menurunkan demam adalah dengan cara mengkonsumsi obat penurun demam, seperti acetaminophen atau ibuprofen. Acetaminophen bisa diberikan kepada bayi yang baru berusia 2 bulan. Tetapi untuk alasan keamanan, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu ke dokter sebelum memberikan obat apapun untuk anak Anda. Sedangkan ibuprofen bisa diberikan kepada anak berusia di atas 6 bulan. Hindari memberikan aspirin ke anak yang berusia di bawah 18 tahun. Karena aspirin hanya boleh dikonsumsi oleh orang dewasa saja. Kedua, minum banyak cairan. Menjaga jumlah cairan tubuh sangatlah penting, guna untuk menghindari dehidrasi. Suhu tubuh yang cenderung naik bisa menyebabkan pengidap demam mengeluarkan banyak keringat. Oleh sebab itu, untuk mengganti cairan yang keluar melalui keringat ini adalah dengan cara mengkonsumsi cairan yang banyak. Selain untuk mencegah dehidrasi, meminum banyak cairan juga bisa membantu mendinginkan tubuh saat demam. Ketiga, kompres air hangat. Kompres mungkin sudah sangat familiar untuk menurunkan demam, terutama untuk anak-anak. Tahukah kamu, bahwa mengkompres demam yang benar adalah dengan menggunakan air hangat dan bukan air dingin? Sebab mengkompres menggunakan air dingin malah bisa menghambat proses dalam melawan infeksi, karena alih-alih menurunkan panas, suhu tubuh malah akan semakin meningkat. Kompres dengan menggunakan air dingin lebih tepat digunakan untuk mengobati nyeri otot dan bukan untuk menurunkan demam. Nah, itu dia tadi beberapa yang bisa dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika demam. Saat mengalami demam, biasanya tubuh kita akan mengeluarkan banyak keringat sehingga membuat tubuh kita lengket dan rasa tidak nyaman. Dengan mandi mungkin menjadi hal yang tepat untuk membersihkan tubuh kita. Tetapi apakah boleh mandi menggunakan air dingin saat demam? Karena mandi diduga bisa membantu menurunkan demam. Tetapi lebih baik kamu menghindari menggunakan air dingin saat mandi. Sama halnya dengan kompres. Kompres air dingin saja tidak dianjurkan, apalagi mandi yang akan membilas seluruh tubuh kita. Mandi dengan air dingin malah akan membuat tubuh kita menggigil, karena ada perubahan suhu tubuh secara tiba-tiba. Panas tubuh yang bertemu dengan air yang dingin malah akan memperburuk demam. Maka dari itu saat mengalami demam, sebaiknya mandi dengan air hangat yang bisa membuat tubuh lebih rileks dan bisa membuka pori-pori tubuh, sehingga demam bisa segera turun. Itu dia tadi penjelasan apakah ketika demam, boleh atau tidaknya mandi dengan air dingin. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.